A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa rahmatullahi ala a'daihim min awwalihim ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Pina TV yang saya muliakan, semoga hari yang penuh barokah dan maghfirah ini kita mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa sekalian, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang berpuasa, bahkan dalam seruan ini terhadap orang-orang mukmin, jika orang-orang mukmin berpuasa, maka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di sisi Allah adalah makam yang paling tertinggi, kedudukan yang paling tertinggi, kedudukan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, puasa adalah mengantarkan orang-orang yang beriman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu ini keutamaan puasa yang luar biasa. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada semua manusia, bukan kalimat an-nas ya ayyuhan nas atau dan lain-lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kedudukan orang-orang yang beriman yang sudah dianggap sebagai orang mukmin di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Tapi justru Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan puasa agar menjadi manusia yang bertakwa. Di sini kita melihat bahwa beriman itu tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengatakan, demi masa semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat tentang al-haq dan kesabaran. Dari surat ini Allah memperlihatkan kepada kita bahwa beriman itu tidak cukup, harus disertai dengan amal soleh. At-taqwa, puasa adalah merupakan amal soleh. Nah, ketika orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh,
seperti yang mereka lakukan, yaitu perintah pada bulan yang suci ini untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka ini akan mengantarkan kepada manusia yang bertakwa, karena sudah memenuhi semua keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang beriman dan yang beramal soleh. Ini dua hal yang selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Allah selalu memerintahkan setiap orang-orang yang beriman untuk melakukan amal soleh. Dua-dua hal ini bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk diakui sebagai seorang mukmin tentu memiliki mukaddimah, punya landasan-landasan yang penting sehingga dikenal sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena kita melihat dan tercatat di dalam Al-Quran, orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa mereka telah beriman justru Allah tidak mengakuinya. Qalatil Arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab pernah mengatakan mereka telah beriman, tapi Allah tidak mengakui keimanannya. Katakan wahai Muhammad bahwa mereka belum beriman, baru Islam. Nah, iman harus dibangun dengan ilmu pengetahuan, dengan ma'rifat, dengan alasan-alasan atau argumen-argumen, dan terutama adalah dengan bin-nazar wal istidlal. Harus menggunakan perenungan-perenungan dan dalil. Dan orang-orang yang beriman, ketika mereka sudah dianggap diakui sebagai orang yang beriman, mereka juga pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan telah beriman, kemudian tidak kami coba? Sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum kalian untuk membuktikan siapa yang sebenarnya yang benar-benar beriman. Nah, dalam hal ini kita memiliki para teladan, para nabi, para rasul, dan para a'immah alaihimussalam merupakan suri teladan kita bagaimana mereka menghadapi, menjalankan cobaan-cobaan sebagai orang yang beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak tauhid, Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim dengan cobaan yang begitu berat dan begitu besar. Dan semua itu tercatat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan semua dan menghadapi semua cobaan itu dengan sempurna, dengan semangat, dengan kesabaran, dan tidak pernah terlepas dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cobaan-cobaan yang dihadapkan, yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang penuh dengan resiko, yang berakhir harus dibakar oleh api Namrud yang begitu besar dan menghancurkan. Tapi semua itu tidak membakar Nabi Ibrahim
dan tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi takut dan tidak melakukan lagi kewajiban-kewajibannya. Namrud adalah manusia yang di saat itu sebagai seorang yang super power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekayaan yang begitu besar. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak gentar menghadapi Namrud. Kemudian apalagi cobaan yang pernah dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan seorang keturunan sampai umurnya begitu tua. Dalam riwayat ada yang disebutkan sampai 80 tahun baru dikaruniai seorang anak dan itu adalah seorang laki-laki yang bernama Ismail. Tentu itu membuat Nabi Ibrahim gembira. Cobaan berikutnya yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengharapkan seorang keturunan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat umur Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai 80 tahun. Sungguh itu bukan merupakan usia biasa. Itu adalah merupakan usia yang sangat tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan seorang anak kepada Nabi Ibrahim, seorang laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Di saat-saat yang berbahagia itu, kecintaan dan kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini adalah cobaan yang sangat berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengharapkan bertahun-tahun untuk dikaruniai seorang anak, tapi setelah dikabulkan, diperintahkan untuk disembelih. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu dan tidak bimbang. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam, siap dan ridha untuk menerima dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka terjadilah penyembelihan. Namun hal itu tidak terlaksana sampai terputusnya leher Nabi Ismail alaihissalam. Allah hanya ingin melihat bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah benar-benar beriman kepada Allah? Namun Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan dirinya, telah mengorbankan kepentingannya, telah mengorbankan cintanya terhadap anaknya yang paling dia cintai. Dia harus melakukan penyembelihan itu. Dia korbankan kecintaannya kepada Ismail menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Imam Khomeini rahimahullah. Syarat-syarat pesuluk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tangga pertama yang harus dilewati. Ada syarat pertama yang harus dilakukan. Dan syarat itu adalah hijrah min hubbin nafsi ila hubbillah. Meninggalkan cinta kepada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, menuju cinta kepada Allah, menuju kepentingan-kepentingan Allah, mengutamakan perintah-perintah Allah daripada keinginan-keinginan sendiri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam
telah menghilangkan sifat-sifat anania, penyakit keakuan, kepentingan-kepentingan terhadap diri sendiri menuju kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu pelajaran yang sangat penting yang disebut di dalam bab akhlak, yaitu izar. Bagaimana kita harus mengutamakan orang lain, sebagaimana yang telah diajarkan, dipercontohkan oleh Imam Ali dan Fatimah Zahra di saat sedang berpuasa berturut-turut 3 hari. Persiapan untuk berbuka puasa dia harus kasihkan kepada orang yang sangat memerlukan. Wa yu'siruna anfusahum walau kana bihim khasasah. Imam Ali dan Fatimah Zahra alaihissalam mendahulukan mereka, walaupun mereka sangat perlu, mereka sangat butuh. Tapi inilah Ahlul Bait alaihimussalam memberikan contoh kepada kita bagaimana harus mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat umum, belum mementingkan orang-orang yang sangat memerlukan. Begitu pula dengan Imam Husain alaihissalam di Medan Karbala, yang beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Kalau kita di bulan puasa hanya menahan lapar dari sebelum fajar hingga tenggelamnya matahari, Imam Husain alaihissalam beserta keluarga, baik yang tua maupun yang muda dan anak-anak kecil beserta sahabat-sahabatnya, tidak makan dan tidak minum dalam keadaan lapar dan haus. Tapi itu tidak pernah merubah keimanan mereka. Bahkan Imam Husain alaihissalam mengatakan, kalau seandainya agama Nabi Muhammad ini tidak akan lurus, tidak terjaga, tidak sempurna, kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang, ambillah aku, bunuhlah aku. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa yang dipersembahkan oleh Imam Husain alaihissalam. Beliau bersedia untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, pemirsa Safinah TV, mudah-mudahan dengan contoh-contoh para nabi dan para rasul beserta a'imah alaihimussalam, bagaimana mereka mengajarkan kepada kita dalam menghadapi cobaan-cobaan dan untuk berkorban untuk kepentingan orang lain, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan agama. Maka puasa ini adalah pelajaran besar buat kita. Puasa telah memberikan pendidikan yang luar biasa terhadap kita. Bagaimana kita bisa merasakan lapar dan haus sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki makanan. Puasa adalah mengajarkan kepada kita untuk merasakan penderitaan orang lain, agar kita bisa berbagi di antara sesama. Puasa adalah bentuk keimanan yang sesungguhnya yang mengantarkan orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa adalah yang mengajarkan tentang pengorbanan untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk agama. Dan yang paling penting adalah puasa mengajarkan kepada kita untuk mengobati penyakit yang paling berbahaya, yaitu penyakit selalu mementingkan diri sendiri.
Dan penyakit ini akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya dan akan timbul dari penyakit-penyakit yang mementingkan diri sendiri ini yang akan merusak semua tatanan dalam kehidupan ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar dari perang Badar?" Rasul mengatakan, yaitu jihadul akbar adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Karena boleh jadi di antara mereka ada yang menganggap bahwa kemenangan di perang Badar itu karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena persenjataan yang mereka milik. Tapi Allah mengatakan tidak demikian. Rasul mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Begitu pula dengan terjadi ketika Fathul Makkah. Allah mengatakan, "Idza ja'an nasr wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ketika terjadi Fathul Makkah, ketika terjadi kemenangan yang luar biasa, yang tanpa pertumpahan darah, bahkan orang-orang berbondong-bondong masuk di dalam Islam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbik." Sebutlah namaku, pujilah namaku, pujilah Tuhanmu. Janganlah kau memuji diri-dirimu. Boleh jadi di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kemenangan itu dari kehebatan mereka, dari kekuatan mereka, dari kehebatan strategi mereka. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fasabbih." Jangan kalian puji diri-diri kalian, jangan kalian menganggap bahwa kemenangan itu dari diri kalian dan kehebatan kalian. Tapi kemenangan itu dari Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika ada perasaan-perasaan demikian, maka minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Para pemirsa TV Safinah TV yang saya muliakan, di bulan yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan, di semua waktu, detik demi detik adalah sesuatu yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amalan-amalan kita dan banyak bermohon kepada Allah atas kesalahan-kesalahan diri kita, agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa.
Demikianlah pemirsa Safina TV yang saya muliakan. Mudah-mudahan amal dan semua perbuatan-perbuatan baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.